Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Setyazizi dengan NIM 21001832. Saya berasal dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UK2 saya dari pertemuan ke-8 sampai ke-12. Baiklah, yang pertama adalah pertemuan 8, yaitu JavaScript lanjut validation. JavaScript lanjut validation. Pada materi 8 JavaScript lanjut ini terdapat pernyataan kondisional yang terdiri dari pernyataan if bersarang, dan pernyataan switch. Lalu terdapat perulangan for, pernyataan for bersarang, while, do while. Nah, selanjutnya terdapat function yang berfungsi untuk mendefinisikan fungsi di dalam JavaScript. Lalu terdapat fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, lalu fungsi yang dibuat oleh user, kemudian objek dari browser, lalu terdapat objek standar JavaScript, lalu ada objek array, objek date atau waktu, objek radio, dan juga objek password. Selanjutnya adalah tugas 8, yaitu JavaScript lanjut validation. Pada tugas 8 kali ini, kita membuat sebuah form validasi berasal dari bahan kuliah dari kumpulan materi pembelajaran JavaScript dasar dan lanjut, validasi, dan auto text. Dapat digunakan kembali latihan program biodata tambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik tipe atau aturan input di form inputan. Nah, di sini saya menggunakan form biodata pertemuan 7. Di sini saya mengeditnya lagi. Di sini adalah screenshot posisi file di folder web server lokal, dan ini di project GitLab. Nah, selanjutnya pada HTML-nya, pada program codingannya, yaitu di sini ada CSS, yaitu atas ini berguna untuk mengatur atas, di ini atas teks, ini berguna untuk mengatur teks nanti yang ada di atas, ini kiri, ini untuk di kanan. Selanjutnya ada di footer teks, sama seperti atas teks tadinya untuk mengatur teks di bawah nantinya, span text, input file, error. Selanjutnya pada HTML-nya di sini akan di div atas akan menampilkan Universitas Samadangan, di kiri akan menampilkan UAD, gambar UAD. Lanjut ke kanan teks atau bagian mainnya, yaitu input biodatanya yang berisikan nama, NIM, alamat, jenis kelamin. Selanjutnya di sini adalah JavaScript-nya, yaitu untuk menampilkan nama, NIM, alamat, jenis kelamin, prodi. Di sini akan menampilkan jika kita tidak menginputkan nama, maka akan muncul error. Untuk yang pertama adalah nama wajib diinputkan, dan yang kedua name wajib diinputkan. Sama seperti tadi, dan di sini terdapat function tampil hasil untuk menampilkan hasil inputan yang sudah kita masukin nantinya. Nah, di sini hasil di browser di Microsoft Edge. Di sini akan menampilkan nama, name, alamat, jenis kelamin, prodi. Nah, pada saat user ingin tidak memasukkan semuanya dan langsung menekan submit, maka akan menampilkan nama wajib diinputkan. Nah, jika saya sudah memasukkan nama, langsung saya submit tidak bisa karena name wajib dimasukkan. Nah, jika user telah memasukkan inputan dengan benar, maka program akan berjalan dan akan menampilkan output sesuai yang diinputkan user di awal. Nah, di sini saya memasukkan nama, NIM, alamat, jenis kelamin, dan prodi. Dan saya menekan submit, maka di samping sini akan terdapat hasil inputan yang telah diinputin user, yaitu nama saya, NIM saya, alamat, jenis kelamin, serta prodi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertemuan 9, yaitu server-side programming, web server, sintak dasar server, site scripting. Pengantar PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Sebagian besar perintahnya berasal dari C, Java, dan perlu dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. PHP juga dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI atau Command Gateway Interface. Keunggulan PHP, free atau gratis, cepat, dan aman.
Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunanya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana dari mulai Apache, ISS, PES, Lightpad, hingga Sitami. Dengan konfigurasi yang relatif mudah, dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyaknya mills dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. Selanjutnya, tugas 9, sintak PHP dasar. Yang pertama adalah program 9.1. Di sini, saya mendeklarasikan ada gaji dan pajak. Di sini, saya mendeklarasikan gaji yaitu 1 juta dan pajak adalah 0,1. Tahap ini adalah rumus, yaitu gaji dikurang gaji dikali pajak. Maka akan menampilkan gaji nantinya. Selanjutnya pada program 9.2, saya mendeklarasikan nilai A yaitu 5 dan nilai B adalah 4. Maka di sini akan menampilkan A sama dengan B, A tidak sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B. Selanjutnya, di sini terdapat posisi file folder web server, exam, dan folder project GitLab. Selanjutnya, pada tampilan di browser yaitu listing program 9.1 yaitu gaji sebelum pajak yaitu 1 juta dan gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Selanjutnya listing program 9.2 dapat dilihat di layar. Pada program 9.1 terdapat pendeklarasian gaji yaitu sebesar 1 juta, lalu pendeklarasian pajak yaitu 0,1. Lalu terdapat rumus yang dimana gaji dikurang gaji dikali pajak. Selanjutnya akan menampilkan gaji sebelum pajak yaitu sebesar 1 juta. Dan gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Sesuai dengan rumus yaitu 1 juta dikurang dengan 1 juta dikali 0,1 yaitu sama dengan 1 juta dikurang 100.000 sama dengan 900.000. Selanjutnya program 92 terdapat pendeklarasian nilai A yaitu 5 dan nilai B yaitu 4. Lalu akan menampilkan A sama dengan B, A tidak sama dengan B, A lebih besar dari B, dan A kurang dari B. Lalu pertemuan ke-10, server-side programming, percabangan, dan perulangan. Server-side programming, percabangan, dan perulangan. Struktur kondisi if merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Lalu struktur kondisi if-else, yaitu kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa true atau false-nya. Jika kondisi true, maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi false, maka statement yang berada di blok else yang akan dieksekusi. Lalu struktur kondisi for. Struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop atau looping adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Dalam merancang perulangan, kode program kita setidaknya harus mengetahui 3 komponen, yaitu kondisi awal dari perulangan, perintah program yang akan diulang, serta kondisi akhir di mana perulangan akan berhenti. Lalu di sini terdapat tugas PHP, percabangan, dan perulangan. Di sini saya mendeklarasikan nilai sama dengan 50. Terdapat percabangan, if else. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka akan menampilkan nilai Anda lulus. Atau tidak, nilai Anda gagal. Lalu terdapat tugas 10.2.2 yaitu konversi script JavaScript ke PHP. Yaitu terdapat pendeklarasian A sama dengan 0, B sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 5. Terdapat perulangan, di sini perulangan bersarang yaitu untuk X sama dengan 1, X kurang dari atau sama dengan Y, X increment. Lalu untuk A sama dengan 1, A kurang atau sama dengan dari Y dikurang X, A increment, maka akan menampilkan ENSP. Lalu untuk B sama dengan 1, B kurang X kali 2, B increment, maka akan menampilkan bintang. Lalu hasil dari codingan di atas dapat dilihat pada slide berikutnya. Di sini terdapat folder pada web server lokal dan project GitLab. Nah, kan kita tadi pertama sudah saya deklarasikan bahwa nilai saya adalah 50, maka akan menampilkan nilai Anda 50 dan Anda gagal. Lalu pada tugas 10.2 yaitu konversi JavaScript ke PHP, yaitu maka menampilkan segitiga yaitu berbentuk bintang. Kode NSP di sini
berfungsi akan membuat jarak antar kata menjadi sekitar 2 spasi. Selanjutnya terdapat perulangan lagi untuk B sama dengan 1, B kurang dari X kali 2, dan B ingkiran, maka menampilkan segitiga bintang seperti di layar. Baiklah, selanjutnya pertemuan 11, yaitu server-side programming penanganan form. Server-side programming penanganan form. Hal penting dalam penanganan form yaitu form di inputan dibuat dengan tag-tag HTML. Halamannya mengandung form murni, tidak ada skrip PHP. Tidak harus disimpan dalam bentuk PHP, bisa dalam bentuk HTML. Untuk merancang sebuah form inputan setidaknya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah metode. Metode dari sebuah form menentukan bagaimana data inputan form dikirim. Metode ini ada 2 macam, yaitu get dan post. Metode ini menentukan bagaimana data inputan dikirim dan diproses oleh PHP. Selanjutnya action. Action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dari form diproses. Jika action dikosongkan, maka dianggap proses form terjadi di halaman yang sama. Jika halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu. Yang ketiga adalah submit button. Submit button merupakan sebuah tombol pada umumnya yang berfungsi sebagai trigger atau pengiriman data dari form inputan. Jika tombol ini ditekan, maka data form akan dikirimkan atau diproses di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Nah, selanjutnya tugas 11 PHP, yaitu penanganan form. Yang pertama adalah nama olah form yang berisikan PHP-nya akan menginputkan nama, yaitu di PHP jika iset post input, maka akan menampilkan nama Anda. Di sini saya menginputkan nama saya Muhammad Andika Setiajizi, dan saya menekan tampilkan isi box, maka akan menampilkan nama Anda adalah Muhammad Andika Setiajizi. Selanjutnya pada olah form M2, oleh form 2 A dan B, yaitu terdapat pemisahan antara HTML dan JavaScript. Maaf, HTML dan PHP. Di sini terdapat HTML dan PHP dipisah. Program yang mana program PHP dipanggil di HTML pada form action olah form 2b.php, maka akan dijalankan yang di awalnya di A, setelah dicek hasilnya maka akan memanggil program yang ada di B. Ini di A, dan setelah dipanggil maka akan memanggil olah form di 2b. Selanjutnya olah form get A dan B. Di sini sama seperti yang di atas tadi, jika ditampilkan isi text box, maka akan menampilkan nama saya. Lalu tugas keempat yaitu olah form text pas 3A dan 3B. Di sini akan menampilkan meminta inputan user untuk memasukkan daftar teman-teman belajar PHP. Di sini saya memasukkan nama teman-teman saya sejumlah 4 orang dan saya menekan submit, maka akan menampilkan teman-teman saya yang sudah diinputkan tadi. Selanjutnya login input dan login proses. Di sini pada HTML dan PHP-nya terdapat username dan password. Di sini saya mendeklarasikan user yaitu Andika dan passwordnya adalah NIM saya yaitu 21001832. Jika user memasukkan sesuai dengan yang sudah dideklarasikan, maka program akan berhasil. Jika tidak, maka login Anda gagal. Di sini saya memasukkan username sama seperti yang saya deklarasikan, maka login berhasil dan selamat datang. Jika saya memasukkan selain yang ada di user dan password, maka login gagal dan ulangi lagi. Selanjutnya pada program ke-6 yaitu input radio dan proses radio. Di sini terdapat pendeklarasian teknik informatika, teknik industri, teknik elektro, dan teknik kimia, serta teknologi pangan. Di sini user hanya bisa memilih satu pilihan. Jika user memilih teknik informatika, maka setelah dipilih akan menampilkan tulisan TIF menjadi warna merah karena sudah dideklarasikan di program, yaitu font color sama dengan red. Di sini font color sama dengan red pada file PHP-nya. Jika saya memilih teknik informatika dan pilih, maka akan menampilkan TIF. Selanjutnya input checkbox dan proses checkbox. Di sini user dapat memasukkan banyak inputan, sedangkan pada program radio tadi user hanya dapat memilih satu. Lalu jika user sudah memilih pilihannya, maka program akan menampilkan output sesuai dengan apa yang dipilih oleh user. Di sini saya memilih padi, Dewa 19, dan ungu. Setelah saya memilih pilih, maka akan menampilkan
band favorit kamu adalah Padi, Dewa 19, dan Ungu, sesuai inputan yang ada di atas tadi. Selanjutnya, input combo box dan proses combo box. Di sini terdapat pilih film favorit saudara. Di sini terdapat Upin Ipin, SpongeBob, Conan, Doraemon, Dragon Ball, dan Naruto. Di sini jika terdapat percabangan, jika iset pos pilih film kartun, maka film kartun yang kita pilih adalah di sini. Jika saya memilih Upin Ipin dan saya tekan milih, maka akan menampilkan film favorit saudara adalah Upin Ipin. Selanjutnya, program ke-9 yaitu input list box dan proses list box. Di sini akan menampilkan pilihan seperti pada program di atas. Yang pertama, yaitu jika saya memilih Conan, maka akan menampilkan Conan. Selanjutnya, input text area dan post text area. Di sini menampilkan saran, kritik dan saran. Di sini saya menampilkan kritik saran. Setelah saya inputkan, maka akan menampilkan kritik dan saran saya. Selanjutnya pada program 11 yaitu from validation, yaitu PHP from validation example. Pada program di samping yaitu validasi atau validation, yaitu program akan mengecek apakah sudah ada inputan atau belum. Jika belum, maka program akan menampilkan bahwa kolom harus diisi. Lalu jika sudah diisi, maka menampilkan output yang sama seperti inputan yang diberikan oleh user. Di sini saya langsung menekan submit, maka langsung terdapat nama is required atau wajib diisi. Jika saya mengisi semuanya, maka akan menampilkan your input di sini. Selanjutnya, from validasi untuk di samping dengan di atas adalah kalau di atas menggunakan HTML dan PHP, sedangkan program di samping menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang mana jika user tidak memasukkan inputan, maka akan menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Selanjutnya pertemuan 12, server-side programming, array dan fungsi di PHP. Array dan beberapa fungsi yang terkait. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer dan string atau asosiatif. Function atau fungsi dalam PHP. Function atau fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi yang dibuat oleh user UDF atau user defined function. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Fungsi-fungsi array lainnya yang telah digunakan di atas atau materi sebelumnya adalah fungsi yang telah disediakan oleh interpreter PHP. Materi berikut mempelajari bagaimana membuat fungsi sendiri UDF dan penggunaannya dalam program. Selanjutnya, tugas 12, server-side programming, array dan fungsi di PHP. Di sini terdapat program array, yaitu pendeklarasikan array, mangga, apel, pisang, dan jeruk. Lalu program akan mencetak array buah, yaitu pada array indeks 0 dan 3, yaitu mangga dan jeruk, serta array warna, yaitu mencetak kepada array indeks ke 0 dan 2, yaitu warna merah dan hijau. Selanjutnya, program array 2 yaitu pendeklarasikan array nilai dan nama. Di sini, sama seperti program pertama, terdapat pendeklarasian array satu dimensi, yang mana akan mencetak array indeks Diki dan Daka, yaitu 85 dan 80. Lalu akan mencetak array indeks Budi dan Bada dan Budi, yaitu 90 dan 80. Lalu array ketiga, yaitu sama seperti program sebelumnya, terdapat pendeklarasian array satu dimensi yang berisikan warna pelangi, lalu terdapat perulangan untuk I sama dengan 0, I kurang dari warna I increment, maka akan menampilkan hasil warna sesuai dengan apa yang telah dideklarasikan. Di sini saya mendeklarasikan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya, array 4, yaitu pada program di samping akan menampilkan untuk membaca nilai array, maka akan menampilkan nilai sesuai dengan yang sudah dideklarasikan, yaitu nilai Dika 90, 85, 75, dan 80. Lalu array kelima, program kelima, array 5, yaitu penggabungan antara array warna dan array nilai, yaitu di sini ada warna red, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, serta nilai Dika 90, 85, 75, dan 80. Maka akan menampilkan sesuai yang sudah dideklarasikan. Selanjutnya, pada resort. Resort adalah pengurutan array berdasarkan value secara descending
dengan mengubah indeks atau key. Di sini sebelum dengan short yaitu 75, 80, 85, 90. Setelah dengan R short maka akan menampilkan dari yang terbesar yaitu 90, 85, 80, 75. Lalu AR short. AR short adalah pengurutan array berdasarkan value secara descending. Yaitu dari 75, 80, 85, 90. Setelah menggunakan AR short maka akan menampilkan dari yang terbesar yaitu 90, 85, 80, 75. Lalu KR short. KR short adalah pengurutan array berdasarkan indeks atau key secara descending, yaitu 80, 90, 85, 75, dan secara menggunakan KR short yaitu 75, 85, 90, 80. Selanjutnya posisi pointer. Di sini terdapat pendeklarasian array transport yaitu kapal, motor, mobil, dan pesawat. Maka akan menampilkan kapal, motor, kapal, pesawat, pesawat. Selanjutnya cari elemen. Terdapat pendeklarasian array buah yaitu yang berisikan mangga, apel, pisang, jeruk, dan kiwi. Jika array jeruk, maka akan menampilkan ada jeruk di dalam array ini. Jika tidak, maka tidak ada buah jeruk di dalam array ini. Sama seperti tampilan di sini kan sudah dideklarasikan jeruk, maka akan menampilkan ada buah jeruk di dalam array ini. Selanjutnya fungsi. Di sini adalah function cetak ganjil, yaitu terdapat pulangan untuk I sama dengan 0, I kurang dari 100, I increment. Jika I modulus 2 sama dengan 1, maka akan menampilkan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 7, dan seterusnya. Selanjutnya, fungsi 02 yaitu mencetak bilangan ganjil dari 10 sampai 50. Di sini terdapat fungsi cetak ganjil yaitu awal dan akhir. Untuk I sama dengan awal, I kurang dari akhir, I increment. Jika I modulus 2 sama dengan I, maka akan menampilkan bilangan ganjil. Di sini pemanggilan fungsi di sini sudah kita deklarasikan untuk A adalah nilai awal yaitu 10 dan B adalah nilai akhir yaitu 50. Maka outputnya akan seperti ini yaitu 11, 13, 5 sampai 49. Lalu fungsi 3 yaitu untuk menghitung luas lingkaran dengan jari-jari. Di sini terdapat fungsi luas lingkaran jari yaitu 3,14 dikali jari dikali jari. Di sini pemanggilan fungsi, di sini saya mendeklarasikan jari-jarinya adalah 10. Maka luas lingkaran dengan jari-jari 10 adalah 314. Lalu di sini program merupakan program menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Tampilannya seperti pada gambar output di samping. Kemudian pada awal program fungsi luas lingkaran jari, lalu menjalankan relatum 314 jari dikali jari, kemudian terdapat array get define function, kemudian akan mencetak array. Selanjutnya fungsi 4 yaitu function tambah string. Di sini terdapat berdeklarasikan Yogyakarta, return star. Lalu di sini stringnya adalah Universitas Samadanlan. Setelah ditambah string, maka akan menampilkan seperti ini. Yang pertama adalah Universitas Samadanlan. Setelah ditambah string, maka menampilkan Yogyakarta. Lalu fungsi kelima yaitu function tambah string, yaitu str di Yogyakarta. Terdapat string Universitas Samadanlan. Di sini adalah pendeklarasian atau pemanggilan tambah string di sini. Setelah ditambah string, maka jadinya adalah Universitas Samadanlan di Yogyakarta dan string sama dengan Universitas Samadanlan di Yogyakarta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.